Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Zikrul lagi. Di sini mau sharing sebentar ya. Sekarang kita ke konseptual AI ya. Nah, kalau misalkan yang sehari-hari, seperti yang saya ceritain di video sebelumnya, jadi AI itu udah digunakan di algoritma e-commerce ya. Nah, jadi kalau kita belajar di Tokopedia atau Shopee, jadi AI itu dipakai untuk rekomendasi produk, optimasi harga, chatbotnya pun bisa menggunakan AI juga ya. Jadi kalau di e-commerce, kalau misalkan kita menemukan rekomendasi barang atau harga yang kita butuhin atau yang sering kita lihat, nah di situ nanti kesortir harga-harganya disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kok produk ini muncul banget ya dengan yang kita cari gitu. Bahkan kadang sesuai banget sama kebutuhan yang padahal kita belum cari gitu. Itu semua terjadi karena sistem e-commerce itu menggunakan metode machine learning untuk mempelajari pola belanja kita, lalu kasih rekomendasi produk untuk harga yang pas, sampai ngadirin chatbot customer service yang sesuai dengan pertanyaan kita gitu secara 24 jam. Secara tidak langsung kita tuh udah interaksi dengan AI lewat aplikasi e-commerce gitu yang sering pakai sehari-hari, baik itu aplikasi oranye, hijau maupun yang lainnya. AI itu sebenarnya apa sih? Jadi artificial intelligence itu kecerdasan buatan menurut Russell dan Norvig dalam buku Artificial Intelligence: A Modern Approach. Jadi itu adalah ilmu rekayasa untuk membuat mesin yang bisa berpikir dan bertindak layaknya manusia. Jadi AI itu mencangkup kemampuan mesin untuk melakukan persepsi atau pengenalan data gitu, reasoning, memberi alasan, dan penalaran logis, dan learning yaitu belajar pengalaman. Jadi AI itu bukan sekedar robot, tapi sistem yang mengkomutasi kecerdasan manusia dan diberikan kesadaran gitu. Russell dan Norvig ini menjelaskan bahwa AI itu dapat memecahkan masalah lewat pencarian atau search algorithm, algoritma mencari bisa dibilang. DFS hingga juga melakukan knowledge representation dari rules-nya, frame, dan semantic analysis dan PC. Sejarah singkat mengenai AI, jadi sejarahnya itu konsep AI itu dimulai tahun 1950 ya lewat Turing test, dan perkembangannya itu diantara lain pertama daerah simbolik. Itu dimulai dari tahun 1950 sampai 1980 berbasis aturan logika. Lalu ada era machine learning tahun 1980 sampai 2010. Jadi dijelasin Michel dalam machine learning komputer mulai belajar dari data. Lalu ada era deep learning dari 2010 sampai sekarang. Jadi ini diulas oleh Goodflow dalam deep learning. Jaringan karakter luas skala besar itu merevolusi banyak aplikasi. Ada beberapa klasifikasi AI, ada 3 ya. Yang pertama ada narrow AI atau AI lemah, yaitu AI yang hanya melakukan sebuah tugas spesifik aja gitu, kayak Siri dan Google Translate. Lalu kedua ada general AI, jadi berpikir dan belajar layaknya manusia di berbagai konteks. Ini masih di konsep ya. Terakhir ada super AI. Nah, super AI ini yaitu kecerdasan buatan yang memiliki kelebihan seperti kemampuan manusia. Ini masih hipotesis dan sering jadi bahan diskusi etis maupun fiksi ilmiah ya, scientific fiction, karena dampaknya lumayan mengerikan katanya. Lalu di konsep AI itu sendiri ada hubungan antara AI, machine learning, sama deep learning. Jadi AI itu adalah bidang luas tentang kecerdasan buatannya ya. Ya, semuanya itu AI. AI itu adalah sebuah tujuan mesin untuk mencapai kecerdasan seperti manusia. Lalu ada machine learning. Nah, machine learning ini adalah sebuah usaha untuk mencapai tujuan ada di titik AI itu sendiri. Jadi AI itu adalah sebuah thresholdnya sebuah mesin untuk mencapai AI gitu. Lalu di dalamnya lagi ada yang namanya deep learning. Nah, deep learning ini subset machine learning dengan pendekatan jaringan saraf atau deep neural networks. Nah, jadi hierarkinya itu bisa dibayangin dari AI itu duanya, thresholdnya, lalu machine learning, lalu di dalam machine learning ada konsep deep learning. Nah, deep learning ini adalah saraf-saraf neuromatrix atau saraf-saraf program yang dibuat agar menjadi machine learning, dan machine learning itu membuat konsep seperti AI. Jadi gimana sih konsepnya AI itu terbentuk? Nah, jadi dalam perkembangannya itu ada 3 pendekatan utama di computational intelligence. Yang pertama adalah symbolic AI. Jadi menggunakan logika dan aturan eksplisit untuk memproses pengetahuan. Contoh klasiknya itu adalah sistem pakar. Nah, yang kedua ada connectionist AI yang terinspirasi dari otak manusia, menggunakan jaringan-jaringan saraf tiruan untuk mempelajari polanya gitu. Nah, yang ketiga ada evolutionary AI. Jadi itu niru prinsip evolusi. Jadi misalkan genetic algorithm atau swarm intelligence seperti pelaku lebah dan semut. Lalu ada arsitekturnya juga. Kalau dari segi arsitekturnya, AI itu bisa dibedain jadi beberapa bentuk. Yang pertama ada expert system yang menggunakan if then untuk mengambil keputusan. Lalu ada neural networks yang memproses
informasi lewat banyak lapisan model terhubung, mirip neuron otak yang ada di otak kita gitu. Dan ada hybrid system, jadi yang menggabungkan aturan logis dengan jaringan saraf sehingga lebih fleksibel menghadapi masalah kompleks. Gimana sih cara kita mengukur kecerdasan AI itu agar bisa mencapai threshold dari deep learning, machine learning ke AI? Nah, jadi pendekatan klasiknya itu ada yang namanya Turing test. Tapi yang Turing test loh. Jadi yang menilai apakah mesin ini mampu mencapai kesadaran seperti manusia dimulai dari percakapan. Nah, lalu ada eksperimen Chinese room yang memicu debat. Jadi apakah mesin benar-benar mengerti atau hanya memanipulasi aja simbolnya. Nah, jadi di praktek modern ini kita menggunakan performance metrics kayak akurasi, presisi, dan recall dan F1 score untuk mengukur kualitas model AI-nya. Misalnya pada klasifikasi gambar atau teks. Penelitian AI yang udah dilakukan oleh para peneliti itu sangat dinamis ya, dan fokusnya ke beberapa topik hangat aja gitu. Jadi pertama ada explainable AI atau XAI, yaitu membuat keputusan AI lebih transparan dan bisa dimengerti manusia. Nah, kedua ada AI ethics yang menekankan keadilan, mengurangi bias dan menjaga privasi dari pengguna AI itu sendiri. Lalu ketiga, quantum AI. Jadi pemanfaatan komputasi di sini untuk mempercepat proses AI-nya. Dan terakhir, ada neuromorphic computing. Jadi ini adalah hardware yang meniru struktur otak manusia untuk efisiensi dan performa tinggi. Jadi di berbagai institusi di seluruh dunia ini ada beberapa institusi yang menjadi pusat riset AI. Kalau secara global itu ada MIT, CSAIL, lalu ada Stanford AI Lab, DeepMind sama OpenAI. Lalu di Indonesia itu sendiri dari ITB AI Research sama di UI Machine Learning dan dari BRIN AI. Selain itu konferensi internasional kayak ICML, UIPS dan Triple AI menjadi tempat mempresentasikan penelitian terbaru dan jurnal seperti Nature Machine Intelligence maupun IJCCS yang menjadi sumber publikasi ilmiah berkualitas. Kalau untuk penelitian tadi sudah dilakukan ya oleh beberapa institusi. Lalu hasilnya kayak gimana sih hasil nyatanya? Ya hasil nyatanya itu ada di sehari-hari kita gitu. Kayak tadi yang saya bilang gitu, di e-commerce, lalu di luar negeri atau mungkin di Indonesia ada beberapa mobil yang self driving ya, kayak mobil Tesla gitu. Itu kan pakai AI. Lalu ada chatbot juga kayak generative AI di ChatGPT. Jadi udah ada gitu penerapannya. Dengan kata lain, jadi setiap interaksi kita dengan teknologi sehari-hari ini jadi seringkali melibatkan AI gitu. Meskipun kita nggak nyadarin kembangan AI ini jadi menimbulkan menimbulkan banyak tantangan gitu yang perlu diperhatikan, dari mulai kode etiknya memakai AI itu seperti apa. Jadi pertama itu ada bias dalam data, jadi yang bisa membuatkan si AI ini tidak bisa mengambil keputusan secara benar dan cepat gitu terhadap kelompok tertentu. Nah, lalu kedua ada privasi. Nah, karena AI ini kan menggunakan data pribadi ya, jadi pengguna itu data pribadinya dilihat oleh AI, lalu pengguna AI ini menggunakan data pribadi untuk belajar dan memberikan rekomendasi. Jadi kayak algoritmanya apa nih, kita sering scroll apa nih di TikTok atau di sosial media atau di e-commerce setiap harinya apa, lalu si AI itu belajar dari data pribadi kita dari situ. Kekhawatirannya itu kerjaan manusia, karena beberapa pekerjaan itu bisa digantikan oleh AI ya, kayak chatbot untuk pelanggan juga bisa digantikan oleh AI lama kelamaan ya. Lalu untuk pekerjaan lainnya, AI itu bidang luas yang terus berkembang ya, dengan peluang besar sekaligus. AI ini manfaat atau resiko buat kita gitu, itu bergantung dari bagaimana kita menggunakan AI itu, harus secara bijak dan benar gitu ya. Banyak yang gunain AI buat bikin hoax, diantaranya seperti bikin video dari VO3 lah. Jadi generate video dari satu foto seorang tokoh ngelakuin apa yang nggak mungkin dilakuin oleh si tokoh tersebut. Misalkan saya nih generate lah muka saya di video VO3, tembak orang, saya terbang, atau misalkan saya mabok bunuh orang, ya jadi kayak gitu resikonya. Mungkin itu aja ya buat video kali ini. Kan ada banyak pembahasan tentang AI lainnya dari saya terutama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.